Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup terkadang hanya lewat atau mengalir begitu saja. Hal ini tanpa adanya upaya untuk melakukan suatu langkah yang tentunya hingga peristiwa tersebut bisa menjadi lebih bermakna. Seharusnya sebagai manusia yang berpikir dapat berupaya untuk memberikan atau menerapkan suatu makna kepada suatu peristiwa sejarah. Hanya dengan itu perbuatan manusia dapat disusun secara kait-mengait dan dapat diarahkan ke hari ke depan. Baik teman-teman semua, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan filsafat sejarah timur dan bagaimana konsep dari filsafat sejarah timur serta siapa saja sih tokoh dari filsafat sejarah timur. Yuk kita bahas. Filsafat sejarah timur merupakan sebutan bagi pemikir-pemikir yang berasal dari dunia timur seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Halnya saja filsafat India terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat Cina dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Filsafat timur ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat, yang mana sangat dekat hubungannya dengan agama, sehingga banyak ahli berdebat mengenai bisa atau tidaknya pemikir timur dikatakan sebagai filsafat. Pemikir timur sering dianggap sebagai pemikir yang tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Lalu sebenarnya filsafat timur ini sebenarnya filsafat atau bukan sih? Tadi katanya dibilang bahwa filsafat timur ini sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai filsafat begitu. Nah, pemikir-pemikir tersebut lebih dianggap sebagai pemikir religius agama daripada filsafat karena dianggap tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Selain itu, pemikir timur sering diterima begitu saja oleh para penganutnya tanpa kajian kritis. Mereka hanya menafsirkan, berupaya memahami, dan kemudian mengamalkannya. Meskipun keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar gitu. Agama seperti ajaran agama kepatuhan, filsafat mengandalkan kemampuan berpikir kritis yang timbul karena adanya keraguan. Akan tetapi hal itu tidak menjadi kriteria untuk menemukan pemikiran filsafat timur. Akan tetapi hal itu tidak menjadi kriteria untuk menentukan pemikir timur digolongkan filsafat atau tidak. Sebab seringkali kategori filsafat atau bukannya filsafat ditentukan oleh barat yang memaksakan kriteria-kriteria terhadap timur. Menurut asal kata filsafat adalah cinta kepada kebenaran menurut Auguste Comte tahun 2009. Jika dilihat berdasarkan definisi filsafat tadi, sebenarnya pemikiran filsafat timur dapat dikategorikan sebagai filsafat. Filsafat sejarah timur merupakan usaha manusia untuk memperoleh kebenaran yang didasarkan pada rasa cinta akan kebenaran itu sendiri. Pada kenyataannya, filsafat timur banyak yang memiliki kedalaman yang bersifat analitis dan kritis. Pengetahuan dan kebenaran selalu berkaitan dengan kebijakan dan mengandung dua unsur, pengetahuan dan kebaikan tertinggi. Pengetahuan dan tindakan haruslah hadir dalam diri seseorang yang bijak. Kedua hal itu ada di dalam pemikiran sejumlah pemikir filsafat timur seperti Lao Tzu, Confucius, Siddhartha Gautama, dan para filsuf Hindu dan filsuf Islam, sehingga pemikir mereka dapat disebut filsafat timur. Dalam pemikiran barat konvensional, definisi sistem, radikal, dan kritis seringkali merujuk pada suatu pengertian yang ketat. Setiap kriteria yang dibuat sedemikian sempitnya sehingga menutup kemungkinan masuknya berbagai pemikir lain. Dengan kata lain, pernyataan itu dapat diuji dengan menggunakan logika barat. Padahal, jika melihat sejarah filsafat, jika ingin membedakan antara filsafat dengan agama, hal itu dapat merujuk pada buku Auguste Comte. Maka jawaban paling sering ditemukan adalah filsafat diperoleh melalui aktivitas berpikir dan aktivitas rasional, sedangkan agama diperoleh melalui aktivitas irasional. Pemikir timur adalah proses dan hasil usaha manusia untuk memperoleh kebenaran yang didasari rasa cinta mereka kepada kebenaran. Pendeknya, sebuah pemikiran yang berusaha untuk mendapatkan kebenaran dan didasari oleh kecintanya pada kebenaran yang dapat disebut sebagai filsafat. Mengutip dari buku Auguste Comte yang mendapat bahwa Fuyulan yang dikemukakan Socrates kemudian dikutip oleh Plato dan Phaedrus, orang-orang yang gagas dan pemikirannya didasari oleh pengetahuan tentang kebenaran dan dapat mempertahankannya dengan argumentasi yang kuat patut disebut sebagai filsuf. Mereka adalah pecinta kebijaksanaan. Dengan dasar itu, pemikir-pemikir timur seperti Confucius, Lao Tzu, dan Siddhartha Gautama layak disebut sebagai filsuf.
Jadi, filsafat timur ini bisa dikatakan sebagai filsafat ya teman-teman. Lalu siapa saja sih tokoh dari pemikir filsafat timur? Pertama itu ada Al-Kindi dari filsuf Islam, kemudian ada Lao Tzu dari filsuf Cina, kemudian ada filsuf Kongzi, dan masih banyak lagi filsuf-filsuf dari filsafat timur. Jadi, kesimpulannya, filsafat sejarah timur merupakan usaha manusia untuk memperoleh kebenaran yang didasarkan pada rasa cinta akan kebenaran itu sendiri. Pada kenyataannya, filsafat timur banyak yang memiliki kedalaman yang bersifat analisis dan kritis. Filsafat timur sebutan bagi pemikir yang berasal dari timur seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, sampai dengan filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Menurut asal kata filsafat adalah cinta kepada kebenaran yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasannya filsafat ini merupakan pemikiran yang memang cinta akan kebenaran. Jika dilihat berdasarkan definisi filsafat, sebenarnya pemikiran timur dapat dikategorikan sebagai filsafat. Dalam filsafat, kegiatan berpikir yang dilakukan bersifat reflektif dan cara bersifat spekulatif, dalam arti materi-materi dijadikan objek berpikir hanya berupa konsep. Itu saja penjelasan mengenai filsafat sejarah timur yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.